semuanya, jumpa kembali pada Ekskul Kir. Sore ini kita akan membahas bab 4, hasil dan pembahasan. Apa saja hasil dan pembahasan? Simak materi berikut ini. 1. Pengertian. Apa itu hasil pembahasan? Hasil pembahasan berisi uraian tentang data hasil penelitian, mulai dari hasil observasi awal hingga pelaksanaan masing-masing prosedur penelitian, disertai data lengkap beserta aspek-aspek yang direkam atau diamati pada setiap siklus. Pada bagian pembahasan, peneliti melakukan justifikasi teoretis (theoretical justification) atas teori yang telah dihasilkannya dan dikemukakan pada akhir bagian hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengkaji apakah teori yang telah dihasilkannya itu dapat diterima. Untuk itu, peneliti perlu mereview teorinya itu dengan teori-teori terdahulu yang relevan. Teori-teori tersebut dapat dipilih dari bab 2 dan atau dari sumber lain yang belum diambil untuk laporan yang sedang ditulis. Review tersebut diharapkan menghasilkan penilaian atau judgement dari peneliti tentang nilai atau values hasil penelitiannya itu. Apakah hasil penelitian itu sesuai dengan hipotesis atau tidak? Jika tidak, diharapkan peneliti memberikan solusinya sekaligus. 2. Tujuan hasil pembahasan. Mengapa perlu adanya hasil pembahasan? Hal ini dimaksudkan untuk 1. Menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai. 2. Menafsirkan temuan-temuan penelitian. 3. Mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. 4. Memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru. 5. Menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan penelitian. 3. Cara menulis hasil pembahasan. 1. Tulis hasil secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Hasil berisi jawaban dari hipotesis atau tujuan penelitian yang ingin dicapai sebelum disusun dalam sebuah kesimpulan. Hasil harus disajikan dalam urutan yang sistematis, logis, dan tanpa ada interpretasi. Interpretasi data atau hasil penelitian baru akan ditulis pada bab pembahasan. 2. Hindari data yang tidak relevan. Data yang banyak belum tentu meningkatkan kualitas tulisan ilmiah kita. Namun, data yang terstruktur, saling terkait, dan mendukung hipotesis atau tujuan sangat membantu pembaca untuk memahami tulisan yang dibuat. 3. Sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Hasil memuat data dalam kurung temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Berikan uraian terkait pesan pokok data yang diperoleh, hubungan antar variabel atau tren yang diperlihatkan, tanpa mengulangi dalam kurung pada teks, angka-angka, atau data yang disajikan dalam tabel dan gambar. Cukup tunjukkan pada pembaca di mana dalam kurung pada tabel dan gambar berapa data tersebut disajikan. Pembaca bisa membacanya sendiri. 4. Menulis pembahasan. Pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Pada pembahasan, interpretasi hasil yang Anda peroleh. Beri argumen apa arti temuan Anda, mengapa temuan ini penting, dan bagaimana benang merahnya dengan tujuan yang ingin dicapai atau hipotesis yang ingin dijawab. 5. Bahas signifikan. Dalam pembahasan sangat penting untuk membahas validitas, signifikasi, temuan, dan kaitan dengan temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal yang penting diperhatikan yaitu jangan sampai terjebak mendiskusikan hal-hal yang tidak relevan dan jangan pula mengulang yang tertulis pada hasil. Sekali lagi, kuantitas belum tentu mengangkat kualitas tulisan. 6. Bedakan antara fakta dan spekulasi.
Juga sangat penting untuk membedakan dengan jelas antara fakta dan spekulasi. Hindari berspekulasi dari apa yang belum jelas, termasuk misalnya tidak ada mengekstrapolasi hasil keluar dari kondisi dan batasan penelitian Anda. Contoh hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan. Adapun hasil pengamatan yang diperoleh pada praktikum ini sebagai berikut. Bisa dilihat tabel tersebut terdapat hasil dari pengamatan, dan begitu pula dengan pembahasannya. Data pengamatan di atas menunjukkan diameter koloni jamur Collestridium capsicum pada kontrol dalam kurung tanpa perlakuan fungisida Delsen MX garis strip 80 pp, konsentrasi 1000 ppm dan 500 ppm. Hari terakhir pengamatan menunjukkan bahwa bagian kontrol diameter koloni jamur Collestridium capsicum yaitu 4,35 cm, konsentrasi 1000 ppm, diameter jamur sebesar 0,2 cm, dan konsentrasi 500 ppm, diameter koloni jamur Collestridium capsicum sebesar 0,9 cm. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan pada sore ini. Sebelumnya jika ada yang ditanyakan bisa untuk bertanya di grup atau mungkin japri dengan kakak pengurus. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan ekskul KIR minggu depan.